pembalap Red Bull Rookies Cup ini dapat golden ticket ya untuk bisa naik ke Moto3. Itu adalah kelas balap 2 tingkat di bawah kelas MotoGP yang Veda Ega Pratama bicara soal Moto3. Jawaban polosnya justru picu asumsi publik. Ada apa di balik semua ini? Cuma 3 orang kan yang yang bisa dapetin, dan aku salah satunya. Jadi tahun depan saya belum tahu karena saya belum mikir sejauh itulah. Sampai saat ini saya cuma mikir buat nyelesain balapan 2025 dengan hasil yang agar fokus agar hasilnya lebih maksimal. Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi pusat perhatian setelah dirinya tampil dalam wawancara eksklusif bersama salah satu televisi nasional Indonesia. Momen yang awalnya terlihat santai dan penuh senyum itu justru berubah menjadi topik serius di kalangan publik. Usai Veda memberikan jawaban polos saat ditanya soal masa depannya menuju ajang Moto3. Wawancara tersebut menyingkap sisi lain dari perjalanan karir Veda yang kini berada di titik penentuan. Usianya baru akan menginjak 17 tahun dan prestasi yang ia torehkan di ajang Red Bull Rookies Cup alias RBRC membuat namanya digadang-gadang menjadi pembalap Indonesia berikutnya yang akan naik ke level dunia. Namun, di tengah ekspektasi besar publik, justru muncul tanda tanya besar mengenai kepastian langkah Veda menuju Moto3 musim depan. Harapan yang menggantung. Musim 2025 menjadi salah satu tahun paling menentukan dalam perjalanan Veda. Ia berhasil menutup musim RBRC dengan catatan yang manis. Finish di posisi 3 besar klasemen akhir. Hasil ini menjadikan Veda pembalap Indonesia pertama yang mampu menembus prestasi setinggi itu dalam sejarah keikutsertaan di ajang tersebut. Secara tradisi, posisi 3 besar RBRC biasanya mendapatkan perhatian langsung dari Dorna Sport, promotor resmi MotoGP, dengan kesempatan untuk naik ke kelas Moto3. Tak heran jika publik menilai, jalan Veda menuju kejuaraan dunia seharusnya sudah terbuka lebar. Namun kenyataannya hingga kini belum ada pengumuman resmi soal masa depannya. Dalam wawancara itu, ketika pembawa acara menyinggung langsung tentang rencana naik kelas ke Moto3, Veda tampak ragu untuk menjawabnya. Ia terlihat berhati-hati seakan menimbang kata-kata agar tidak menimbulkan spekulasi berlebihan. Meski begitu, justru dari keraguannya itulah muncul berbagai asumsi dari publik. Belakangan ini dunia balap Indonesia sedang dihebohkan dengan istilah yang disebut hierarki panas. Sebuah istilah yang menggambarkan adanya ketimpangan antara pembalap yang benar-benar berprestasi dengan mereka yang dianggap mendapatkan jalan pintas karena dukungan sponsor atau koneksi tertentu. Fenomena ini semakin ramai dibicarakan ketika publik mulai mengaitkannya dengan situasi yang kini dihadapi Veda Ega Pratama. Banyak yang menilai, meski prestasinya sudah cukup kuat untuk membuka pintu Moto3, tetapi masih ada kekuatan lain yang berperan di belakang layar. Isu ini menjadi sensitif karena menyentuh soal keadilan dan transparansi dalam pembinaan pembalap muda Indonesia. Publik khawatir, apabila tidak ada pengawalan dan sorotan media yang cukup, maka peluang besar yang sudah diraih lewat kerja keras Veda bisa terlewat begitu saja. Sebagai salah satu pembalap yang masuk 3 besar RBRC, Veda secara teknis sudah mengantongi apa yang disebut golden ticket dari Dorna Sport. Artinya ia memiliki jalur terbuka untuk berkarir di Moto3, asalkan mendapatkan dukungan dari federasi dan tim yang siap menampungnya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan proses itu tidak semudah yang dibayangkan. Rumor yang beredar mengatakan bahwa slot Moto3 untuk musim depan sedang diperebutkan banyak pembalap dari berbagai negara, termasuk yang berasal dari Asia. Dalam kondisi seperti itu, faktor dukungan finansial dan koneksi bisa menjadi penentunya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pembalap berprestasi bisa tergeser oleh pembalap titipan. Sebuah istilah yang kini semakin sering muncul dalam diskusi publik. Jika hal itu benar terjadi, maka bukan hanya Veda yang dirugikan, tetapi juga wajah dunia balap Indonesia yang sedang berjuang membangun reputasi di kancah internasional.
Meski dikepung berbagai rumor, Veda tetap tampil dengan sikap yang rendah hati dan apa adanya. Dalam wawancara itu, ia lebih memilih berbicara tentang bagaimana ia ingin fokus menutup musim dengan baik, tanpa ingin terjebak pada perdebatan soal masa depan yang belum pasti. Sikap tenang dan polosnya justru membuat publik semakin simpati. Di tengah tekanan besar dan ekspektasi yang tinggi, Veda masih mampu menampilkan ketulusan seorang remaja yang hanya ingin berjuang lewat kemampuan di lintasan. Tanpa drama, tanpa menyalahkan siapapun, hanya bekerja keras dan menunggu hasil berbicara dengan sendirinya. Sikap ini mencerminkan kedewasaan seorang atlet muda yang paham bahwa perjalanan menuju Moto3 bukan sekedar soal kecepatan, tetapi juga soal politik, dukungan dan waktu yang tepat. Dari situasi ini kembali muncul fenomena yang kini dikenal luas di masyarakat. No viral, no justice. Banyak yang berpendapat dalam berbagai bidang di Indonesia sesuatu baru akan mendapatkan perhatian serius ketika sudah menjadi perbincangan yang viral. Dunia olahraga pun tak lepas dari pola tersebut. Kasus Veda dianggap sebagai contoh nyata bagaimana sorotan media dan dukungan publik bisa menjadi faktor penting dalam menentukan nasib seorang atlet. Tanpa tekanan dari publik, peluang besar bisa saja diambil oleh pihak lain yang memiliki kekuatan di luar arena. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa dalam sistem yang belum sepenuhnya transparan, publisitas bisa menjadi pelindung bagi keadilan. Veda kini bukan hanya bertarung di lintasan balap, tapi juga di medan yang lebih luas. Persaingan menuju kursi Moto3 memang tidak main-main. Setiap tahun, puluhan pembalap muda dari seluruh dunia berjuang untuk merebutkan tempat yang terbatas. Bahkan, negara-negara dengan tradisi balap kuat seperti Spanyol, Italia dan Jepang pun kerap harus mengorbankan talenta muda mereka karena keterbatasan kuota. Dalam konteks ini, posisi Veda sebenarnya sangat strategis. Prestasinya di Red Bull Rookies Cup sudah cukup menjadi modal besar, dan secara kemampuan ia terbukti bisa bersaing di level Eropa. Namun, jika faktor non-teknis lebih dominan, maka semua pencapaian itu bisa terhambat. Itulah sebabnya banyak kalangan berharap agar federasi dan pihak terkait bisa lebih tegas dalam memperjuangkan posisi Veda Ega saat ini. Sebab di balik nama besarnya ada harapan besar bangsa Indonesia untuk melihat bendera merah putih berkibar di level dunia secara konsisten. Menariknya, di tengah derasnya dukungan publik dan tekanan situasi, Veda tetap menunjukkan fokusnya. Ia berkomitmen untuk menutup sisa musim dengan performa terbaik tanpa terganggu oleh isu-isu di luar lintasan. Sikap ini menunjukkan bahwa Veda memahami pentingnya menjaga konsentrasi di tengah badai pemberitaan. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membungkam keraguan adalah dengan hasil yang nyata. Dan itulah yang kini terus ia buktikan di setiap kesempatan balap yang tersisa di kalender 2025. Kini bola panas ada di tangan para pengambil keputusan. Apakah Indonesia akan memanfaatkan momentum ini untuk menempatkan pembalap terbaiknya di Moto3? Atau justru membiarkan kesempatan langka ini terlewat begitu saja? Di lain sisi, dukungan publik terhadap Veda semakin menguat. Masyarakat mulai bersuara di media sosial, mengkampanyekan agar karir Veda tidak berhenti karena faktor di luar prestasi. Bagi sebagian orang, perjuangan Veda kini bukan hanya soal olahraga, tapi juga soal harga diri bangsa. Wawancara sederhana itu mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tapi dampaknya terasa hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Dari sana, publik melihat realitas bahwa perjalanan seorang atlet muda tidak selalu berjalan mulus, bahkan untuk mereka yang sudah berprestasi di kancah dunia. Veda Ega Pratama kini menjadi simbol dari perjuangan anak bangsa yang berusaha menembus batas. Di balik senyumnya yang tenang, tersimpan tekad besar untuk membuktikan bahwa kerja keras, disiplin dan dedikasi tetap bisa menjadi jalan menuju puncak, asalkan ada keadilan yang mengiringinya. Kini harapan terbesar ada pada suara publik. Dukungan yang terus mengalir, pemberitaan yang jujur dan kepedulian yang konsisten bisa menjadi faktor penentunya. Karena pada akhirnya keadilan dalam dunia olahraga bukan hanya tentang siapa yang tercepat di lintasan, tapi juga tentang siapa yang tidak menyerah untuk memperjuangkan kebenaran. Dan mungkin dari seorang remaja bernama Veda Ega Pratama, bangsa ini akan belajar arti sesungguhnya dari berjuang tanpa kehilangan hati.
I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.